Halo Kak Elis. Halo juga Kak Teguh. Ada pemain musik kita harus kita sapa juga. Halo Kak Nevin. Halo, gimana kabarnya? Oke. Sip, ya adik-adik di rumah pasti juga baik-baik ya Kak ya? Pasti, puji Iya. Tuhan saya yakin adik-adik pasti sudah rindu untuk kembali beribadah secara online. Gimana Kak Elis? Adik-adik juga nanti kalau berdiri juga, kalau mau pakai gerakan juga pakai gerakan juga ya, biar semangat silahkan. juga ya. Oke Kak Elis, kita Yuk. akan mulai pujian kita di pertama ini. Kita akan naikkan pujian Bapa yang kekal. Oke. Yuk adik-adik di rumah bangkit berdiri yuk. Kita datang pada Tuhan ya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang kupinta, kau beri yang kupinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapakku, kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari adik-adik kita akan mulai persatuan kita dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur oleh segala kebaikan dan pertolongan-Mu. Kami sudah masuki minggu yang keempat di bulan November ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, dimanapun kami berada, kami siapkan hati kami bersama adik-adik sekolah minggu Kanaan dan Sion untuk mulai ibadah online di sekolah minggu ini. Kiranya Kau boleh pimpin sertai segala pujian yang kami naikkan, dan Kau boleh sertai semuanya Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan sukacita yang semua berasal daripada-Mu Tuhan. Dan kami mau menyerahkan ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam pimpinan Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, yuk kita akan pakai gerakan ya Kak ya, yang kita semangat karena Tuhan Yesus juga akan memberkati kita selalu melalui pujian, melalui firman ya. Saat ini adik-adik boleh berdiri dan boleh pakai gerakan karena kita akan pujikan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Oke. Ya.
Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan, ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku, ada gerakan Roh Allah di sini. Sekali lagi ya Kak. Oke, sekali lagi. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan, ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku, ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku, ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Oke. Oke, di mana Kak Elis ada gerakan Roh Allah? Semangat terus ya, karena Tuhan Yesus memberkati juga di sini, juga di tempat adik-adik, juga dimanapun ya. Kalau kita rajin beribadah, rajin memuji Tuhan, dengar firman, pasti akan diberkati Tuhan ya Kak ya. Iya, apalagi kita sudah masuk ke tanggal 22 November, sebentar lagi ya. Desember berarti Natalan ya, iya, adik-adik Natalan. ya, pasti itu yang ditunggu-tunggu. Kita doa supaya kita bisa bernatalan bersama. Iya, kerinduan kita nanti kita Natal bersama dan wabah COVID ini segera berlalu. Amin, sehingga kita amin. kembali boleh bertatap muka dalam ibadah kita. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan Ya, ya kita yang nanti akan disampaikan oleh Kakak Bapak Pendeta Yusak. Oleh Ya, kita karena akan itu, siapkan hati kita melalui pujian apa Kak? Sungguh indah Kau Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu. Ku panggil namamu. Ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka.
indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari adik-adik kita berdoa sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami boleh senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang saat ini akan kami dengar, biarlah itu senantiasa menumbuhkan iman kami, yang mulai dari kecil dan bertumbuh menjadi berbuah. Dan buah itu bisa menghasilkan buah yang baik buat sekitar kami. Kami percaya Tuhan, firman yang akan ditaburkan pada pagi hari ini boleh memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Pendeta kami yang akan berfirman. Biarlah firman itu senantiasa hidup dalam hati kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan dengan penuh urapan, kuat kuasa Roh Kudus, dan hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, pagi adik-adik. Kakak yakin kalian kembali siap dengan firman Tuhan pada hari ini. Walaupun kita masih kebaktian online, kakak yakin dimanapun kalian berada, ya mungkin minggu paginya kalian dengar atau mungkin minggu sore, tetap yang penting kita dengar firman Tuhan hari ini. Nah, sesuai dengan tema besar bulan ini, kita mau membicarakan tentang Yusuf. Ya, minggu lalu kalian juga sudah dengar firman tentang Yusuf, dan minggu ini kembali kita membahas kehidupan Yusuf. Bagaimana dia sebagai anak Tuhan, ya, yang sudah menerima janji Tuhan, tetap berpegang pada janji Tuhan. Nah, sebelum firman, kakak yakin ya, walaupun kalian di rumah, jarang pergi sekarang, tapi kalian pasti punya ya banyak teman, ya saudara-saudara, dan dalam kehidupan kita pasti ya kalian atau teman kalian atau saudara kalian pernah dong berbuat kesalahan. Kalian juga pasti pernah berbuat kesalahan. Bahkan kakak pun pernah berbuat kesalahan. Nah, gimana kita sebagai bukan hanya makhluk sosial, tapi sebagai anak Tuhan menyikapi kesalahan orang lain? Ya, gimana kita ya belajar firman Tuhan, ya ngadepin orang yang bersalah. Ya, pasti ya memang kalau secara manusia, aduh kesel kak sama orang ini, ya asal ketemu bikin kesalahan. Tapi kita mau belajar. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengampuni. Kata mengampuni ini kelihatannya gampang diucapkan, tapi terkadang susah banget dilakukan.
Nah, kita belajar dulu yuk, kita buka di Perjanjian Baru terlebih dahulu, pengajaran Tuhan tentang mengampuni. Kita baca sama-sama di Matius 18 ayat 21 dan 22. Kakak bacakan ya, Matius 18 ayat 21 dan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Nah, Tuhan Yesus mengajarkan tentang bagaimana kita harus mengampuni. Ya, kalau kalian hitung, wah Kak, 490 berarti ya, batasnya limitnya 490. Bukan, tapi kita mau belajar kenapa sih, atau apa sih arti Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita mengampuni bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Nah, itu buat kita apa? Ya, artinya apa? Nah, ini murid-murid Tuhan yang bertanya. Petrus bertanya, "Tuhan, berapa kali sih?" Ya, padahal mereka sudah ngikut Tuhan. Mereka sudah berjalan bareng dengan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sudah mengajarkan banyak hal tentang mengampuni. Bahkan ya, kalau kita baca pasal-pasal sebelumnya di Matius 6, Matius 5, Tuhan Yesus mengajarkan, kalian ingat doa Bapa kami. Salah satu kalimat atau perkataan dalam doa Bapa kami adalah, "Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Nah, Petrus ini masih mau mencari istilahnya celah. Batasnya maksimum berapa? Ya, ada nggak sih ya, kalau sudah segini udah deh Tuhan, aku nggak bisa mengampuni lagi. Kita mungkin punya pengalaman seperti itu. Ya, aku udah nggak bisa ngampunin dia lagi. Dia sudah banyak sekali berbuat kesalahan. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan, ya, mengampuni itu bukan hanya jumlahnya, tetapi kualitas mengampuninya. Terlebih, ya, bagaimana kita mengampuni. Nah, kita lihat hari ini kita mau belajar bagaimana kita seharusnya mengampuni. Kita seharusnya mengampuni dengan sepenuh hati, bukan jumlahnya, bukan siapa yang kita ampuni, ya, tapi kita mau mengampuni dengan sepenuh hati. Siapapun yang berbuat kesalahan terhadap kita, kita ampuni mereka. Nah, ini yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan kita bisa lihat contohnya, contoh nyata sudah dipraktekkan oleh seorang yang bernama Yusuf. Nah, kita lihat kisah Yusuf, bagaimana dia mengampuni dengan sepenuh hati. Ya, apa aja sih yang diperlukan untuk mengampuni sepenuh hati? Yuk kita kembali lihat kitab Kejadian, bagaimana Yusuf mengampuni. Kalian ya pasti sudah sering dengar cerita tentang Yusuf, bagaimana dia ya bermimpi, bagaimana dia ya dijahatin oleh saudara-saudaranya sendiri, ya, dan suatu saat mimpi yang Tuhan berikan jadi kenyataan dan dia menjadi seorang yang punya kuasa. Dan saat itu semua orang istilahnya membutuhkan dia, ya, karena dia yang pegang kuasa, dia yang mengatur pangan saat kelaparan. Dan saudara-saudaranya harus berhadapan langsung dengan Yusuf. Nah, apa yang terjadi? Yuk kita baca sama-sama Kejadian 50 ayat yang ke-15. Bentar ya, kita buka Kejadian 50 ayat yang ke-15. Ini yang terjadi. Kejadian 50 ayat 15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Nah, ini kisahnya saat itu ya terjadi kelaparan di seluruh negeri. Dan Yusuf sudah mempersiapkan pangan yang sangat banyak di Mesir. Ya, saat itu dia dipanggil oleh Firaun, "Nih, aku punya mimpi, ya, akan terjadi seperti ini. Bagaimana?" Ya, nah Yusuf sudah menyiapkan, karena hikmat dari Tuhan, Yusuf bisa menyiapkan. Dan saudara-saudaranya datang.
dan melihat akhirnya bertemu dengan Yusuf. Nah, setelah mereka menerima pangan, ayahnya Yusuf kembali datang juga ke Mesir untuk bertemu dengan Yusuf. Tapi di saat ini ayahnya sudah mati, meninggal, ya, karena usia tua. Nah, saudara-saudaranya langsung berkata, "Aduh, ini gimana keadaannya?" Mereka teringat, kita dulu berbuat suatu kejahatan yang sangat besar, ya. Yusuf yang membawa makanan dari bapaknya untuk saudara-saudaranya yang menggembalakan domba, malah dimasukkan ke dalam sumur. Yusuf yang masih kecil itu yang udah berbuat baik, justru dijual akhirnya oleh saudara-saudaranya menjadi budak. Nah, saudaranya ingat, gimana nih? Yusuf punya kuasa, kita udah gak punya pembela, ayah kita sudah meninggal, dan mereka berpikir, wah, Yusuf pasti balas dendam, ya. Yusuf pasti ingat kesalahan kita. Nah, saudara-saudaranya langsung ketakutan, karena mereka ngerasa, wah, balasan Yusuf udah deh, dulu kita menjadikan dia budak, sekarang kita pasti dijadiin budak sama dia. Kita mungkin dijual, ditindas, ya. Nah, wajar saudara-saudara punya perasaan seperti itu. Mereka takut. Gimana adik-adik? Gimana kalau posisi adik-adik menjadi saudara-saudara Yusuf? Ya, pasti juga takut. Aku dulu pernah berbuat kesalahan kepada orang itu. Ketemu lagi, dia langsung, waduh, ini bakal dibales nih. Tapi apa jawaban Yusuf ketika saudara-saudaranya menghadap Yusuf tadi? Ya, mereka berpikir, wah, Yusuf membalas. Nah, di Kejadian 50 ayat 18 dan 19 kita lihat ya, apa yang dilakukan oleh Yusuf. Ayat 18, juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tuh, sebelum Yusuf bertindak apa-apa, saudaranya bilang, udah deh Yusuf, saya ngaku dosa, saya mau minta ampun, kita siap jadi budak, kita siap pokoknya direndahkan. Ya, ayat yang ke-19, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Nah, Yusuf bilang, aku gak bakal balas kejahatanmu, aku gak mau membalas. Ya, nah, bisakah kita di posisi Yusuf mengatakan hal yang demikian kepada orang yang bersalah kepada kita? Bisakah kita mengampuni mereka? Bisakah kita melupakan apa yang mereka sudah lakukan? Ya, kalau mungkin adik-adik di rumah sekarang, bisa Kak, tenang aja, aku mah udah anak Tuhan yang baik, aku mampu melakukan firman Tuhan. Ya, kalian belum mengalami apa yang Yusuf alami. Bayangkan, ya, di usia yang masih muda, ya, merasa, wah, aku punya hari depan yang panjang, yang cerah, tahu-tahu masuk sumur. Ya, diangkat, wah, tuh kan benar, aku punya masa depan yang cerah. Taunya dijual menjadi budak. Bagaimana perasaan Yusuf saat itu? Tapi dia tetap bersandar kepada Tuhan. Nah, di saat ini Yusuf bilang, enggak, tenang, jangan takut. Aku enggak akan menghukum kalian. Aku enggak akan membalas kejahatan kalian. Ya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita lakukan. Jangan pernah mengingat kesalahan orang lain. Walaupun jangka waktunya, bayangkan, Yusuf waktu itu mungkin dimasukkan sumur atau dijual umur 17 tahun. Dia menjadi Perdana Menteri di Mesir umur 30 tahun lebih. Ya, sesudah 30 tahun baru ketemu saudara-saudaranya lagi. Setelah sekian lama, 13 tahun. Ya, saudara-saudaranya masih ingat kesalahan mereka. Yusuf sudah melupakan itu. Ini artinya 70 kali 7 kali tadi. Jangan sampai kita mengingat, aku udah ngampunin dia kesalahan yang ini, tapi kesalahan yang ini belum. Nah, itu udah salah mengampuninya. Nah, Yusuf juga bilang, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Yusuf mau mengajar, ya, Tuhan yang memiliki hak untuk menghukum dan mengampuni. Ya, kalau Tuhan sudah mengampuni, Yusuf juga harus mengampuni. Dan kita pun juga sebagai anak Tuhan
harus mengampuni. Walaupun kejahatannya ya kita rasa sakit sekali. Nah, kita juga belajar hari ini. Kalau dulu waktu Yusuf umur 17 tahun datang sendirian ke saudara-saudaranya membawa makanan dari papahnya. Ya. Kalau dia dimasukkan ke dalam sumur. Mungkin kita merasa, oh iya Yusuf mungkin mengampuni secara terpaksa. Dia nggak punya kekuatan. Dia dibandingkan 10 kakak-kakaknya yang lebih besar, pasti ya udah deh aku ampunin. Nah itu mungkin yang kita rasakan. Tapi saat dia dijual, dia juga merasa, ya aku dijual jadi budak, ya udah deh aku ampunin. Bukan Yusuf terpaksa mengampuni saudara-saudaranya. Tapi dia memang mengampuni saudara-saudaranya. Mungkin belum terlihat saat itu bagaimana pengampunan dari Yusuf kepada saudara-saudaranya. Nah kita lihat, kita tarik ya kembali di situasi Yusuf sudah menjadi Perdana Menteri. Bayangkan dia punya kuasa ya, prajurit di Mesir dipanggil Yusuf, disuruh ngapain juga pasti nurut. Dan saat itu pun Yusuf tetap mengampuni. Dia bilang, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Ya, bahkan ditulis di ayat-ayat berikutnya di Kejadian 50, adik-adik bisa baca. Ya, bahkan Yusuf bilang sama saudara-saudaranya, aku akan memelihara engkau, kehidupanmu, menyiapkan makanan, menyiapkan tempat tinggal. Nah ini, bisa nggak kita seperti itu? Nah, mulai kelihatan kan susahnya mengampuni. Tapi bukan berarti kita tidak bisa. Kalau Yusuf bisa mengampuni, kita pun belajar dari Yusuf bisa mengampuni. Nah kita juga mau belajar, apakah Yusuf hanya mengampuni saudara-saudaranya? Ayo kakak tanya, siapa lagi yang Yusuf ampuni? Ada yang tahu nggak? Ya, mungkin nggak ditulis dalam Alkitab, tapi kita mau belajar sama-sama. Kita buka ya, ada 2 orang lagi atau 3 orang malah yang Yusuf ampuni. Siapa dia? Kita lihat di Kejadian 39 ayat yang ke-20. Kejadian 39 ayat yang ke-20. Ini yang terjadi ya saat dia menjadi budak di Mesir. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Nah, Yusuf dipenjarakan oleh siapa? Adik-adik masih ingat? Potifar dan istrinya. Karena apa? Apakah Yusuf berbuat kejahatan? Apakah Yusuf sedang bekerja di rumah Potifar lalu ngambil barang-barangnya Potifar? Bukan. Yusuf saat itu bekerja dengan baik, tapi istri Potifar justru membujuk Yusuf untuk tidur dengan dia. Dan akhirnya apa? Yusuf difitnah, melakukan suatu kekejian. Akhirnya dimasukkan penjara oleh Potifar. Potifar menangkap Yusuf, dimasukkan penjara. Ya, nah ini kejadian yang kita lihat sekilas saja. Wah, Yusuf masuk penjara, oh Potifar masuk ke penjara. Tapi Potifar adalah salah satu petinggi di Mesir juga. Dan saat Yusuf naik menjadi Perdana Menteri, apakah Yusuf membalas kejahatan Potifar? Apakah dia panggil, sini Potifar, kamu dulu memfitnah saya sehingga saya masuk penjara. Ya, sekarang saya balas kamu masuk penjara. Enggak. Tidak demikian, tidak dicatat dalam Alkitab, tapi kita yakin Yusuf mampu memaafkan dan mengampuni, bahkan melupakan kejahatan yang dilakukan oleh istri Potifar dan Potifar. Nah satu lagi siapa? Ini juga waktu Yusuf dalam penjara, ada yang berbuat kejahatan, kelihatannya nggak jahat, tapi berbuat kejahatan. Yaitu di dalam Kejadian 40 ayat yang ke-23. Kejadian 40 ayat 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Nah, Yusuf di dalam penjara, ada juru roti, ada juru minuman. Suatu hari mereka sedih, ya, karena mendapat mimpi yang mereka nggak tahu artinya. Yusuf datang menghibur mereka, terlebih mengartikan mimpi mereka. Dan terjadilah mimpi sesuai dengan apa yang diartikan oleh Yusuf. Yusuf berbicara, juru roti, kamu akan mendapat hukuman. Juru minuman, kamu akan mendapat ya
pangkatmu akan kembali, ya. Nah, terjadi seperti yang Yusuf katakan, karena firman Tuhan berbicara kepada Yusuf. Yusuf berpesan kepada juru minuman, kamu sudah bebas dari tahanan, ya. Nanti kalau kamu sudah keluar ketemu Firaun, kasih tahu dong tentang aku. Aku ini masuk penjara bukan karena kesalahanku. Apakah juru minuman mengingat? Ya, dia sudah kembali ke posisinya, dia sudah di samping Raja Firaun. Tidak, Yusuf tidaklah diingat dan dilupakan oleh juruman ini. Dan kembali kita ingat, kalau dia sudah istilahnya tangan kanannya Firaun, pastikah dia bertemu dengan juru minuman yang sama? Tapi dia tidak membalas. Nah ini loh, Tuhan ngajarin, ya, entah siapa itu, entah kejahatannya mungkin kecil, hanya melupakan kok. Nggak berbuat jahat yang besar-besar, nggak masukin Yusuf ke dalam penjara, tapi Yusuf tetap mengampuni dia, memaafkan dia. Nah inilah memaafkan dengan sepenuh hati. Bisa nggak kita berlaku demikian? Bisa nggak kita tidak mengingat kejahatan orang lain? Ya, kalian masih muda, ya. Nanti kalau ada yang berbuat kejahatan, kalian sudah makin dewasa, udah kerja, ketemu temannya lagi, wah kamu ya dulu waktu di SMP pernah ngejahatin aku. Jangan seperti itu, ya. Kita harus ingat kisahnya Yusuf. Dia mengampuni sepenuh hati. Yang sudah lalu sudah. Tuhan juga mengajarkan, ya, kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kita juga harus mengampuni orang lain dengan sepenuh hati. Nah, hari ini kita tutup dengan ayat Amsal 17 ayat 13. Ini yang perlu kita ingat, ya. Amsal 17 ayat yang ke-13. Kita belajar dari ayat ini sama-sama. Kembali kakak bacakan Amsal 17 ayat 13. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Kayaknya ayatnya terbalik ya adik-adik. Tapi kita belajar sama-sama ya. Di situ ditulis, siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Nah, kalau kita sudah belajar ini, kalau kita baca ini, kita juga bisa baca seperti ini. Siapa membalas kejahatan dengan kebaikan, maka kebaikan tidak akan menghindar dari rumahnya. Nah, ini yang menjadi pegangan buat kita semua. Kalau kita bisa mengampuni, kalau kita bisa mengampuni terlebih dengan sepenuh hati kita. Siapa yang membalas kejahatan dengan kebaikan? Itulah kita. Kita harus mengalahkan kejahatan bukan dengan kejahatan yang lebih besar, tapi kita berlaku seperti Yusuf. Yusuf sudah dijahati oleh saudara-saudaranya. Tapi apakah Yusuf berbuat jahat yang lebih besar? Tidak. Justru memberikan kebaikan. Saat mereka kelaparan, saat mereka butuh makanan, Yusuf yang menyiapkan makanan, tempat tinggal, memelihara mereka, menjaga mereka. Nah inilah yang disebut membalas kejahatan dengan kebaikan. Maka kebaikan tidak akan terhindar atau menghindar dari rumahnya. Rumah kita, kehidupan kita akan dipenuhi dengan kebaikan. Bukan dari orang lain. Mungkin orang lain membalas kebaikan kita. Tapi yang terlebih, Tuhan pasti melihat perbuatan kita. Kalau ada yang menjahati kita dan kita berbuat baik kepada mereka. Dan Tuhan melihat, karena kita adalah anak-anaknya. Tuhan pasti mengaruniakan kebaikan yang berlimpah dalam kehidupan kita. Nah inilah yang harus kita tanamkan. Hari ini kita belajar. Ya, bukan kita mencari kebaikan orang lain. Bukan kita hitung-hitungan, oke deh aku mau mengampuni orang lain supaya Tuhan juga memberikan kebaikan. Bukan, tapi ini yang Tuhan ajarkan. Kita mau melakukan firman Tuhan, maka berkat dari firman Tuhan yang kita lakukan akan tercurah dalam kehidupan kita dengan sendirinya. Nah itulah yang kita mau belajar. Ya, itu inti firmannya. Kita mau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, orang yang berbuat jahat. Bahkan kita tidak mau mengingat-ingat kejahatan orang lain. Apapun yang mereka lakukan, itu mereka yang harus menanggung. Dan Tuhan yang akan memberikan hukuman yang setimpal. Karena Yusuf sendiri tadi bilang, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Tuhan.
Jangan kita mau menjadi hakim bagi orang yang berbuat kejahatan terhadap kita. Tapi kita berbuat kebaikan sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan yang akan membalas kita dan membalas orang yang berbuat kejahatan kepada kita setimpal. Ya. Amin, Tuhan memberkati. Mari kita renungkan firman Tuhan, kita masuk doa sama-sama supaya firman Tuhan ini bukan hanya kita dengar, tapi justru kita mengerti, bahkan kita diberi kekuatan untuk melakukannya. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur kalau hari ini Tuhan kembali kami diajar. Walaupun firman Tuhan yang singkat, yang sederhana, tapi biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan bagi kami, sehingga kami mengerti firman-Mu. Kami boleh menanamkan firman itu dalam hati kami masing-masing, terlebih kami boleh melakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Sampai kapanpun, kami tetap ingat bahwa Engkau telah mengampuni kami terlebih dahulu dari dosa-dosa kami, dan ajar kami terus mengampuni orang yang berbuat kesalahan terhadap kami. Sehingga Tuhan, bukan kami membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kami mau melakukan sesuai dengan firman-Mu, yaitu membalas kejahatan dengan kebaikan. Karena Engkau sendiri telah melakukannya. Engkau telah memberikan banyak contoh dalam Alkitab, sehingga kami boleh mengikuti langkah-langkah ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati setiap anak-anak-Mu, baik mereka yang di rumah, baik dalam sekolah mereka, dalam keluarga mereka. Biarlah mereka saling mengampuni. Apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, Engkau tuntun terus, Engkau jagai kesehatannya, Engkau terus curahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Ya, selamat pagi adik-adik semua. Ya, selamat pagi adik-adik. Ya, selamat pagi Kak Jun. Selamat pagi Kak. Ya, tadi kita sudah mendengar firman tentang Yusuf ya, Kak Jun ya. Untuk mendengarkan firman kita sudah selesai. Betul. Berarti sekarang saatnya kita mau ngapain Kak? kita mau aktivitas Kak. Mau aktivitas? Aktivitas sambil kita mengingat-ingat kembali. Ya, betul. Nah, tadi firman tentang apa tuh gitu ya Kak ya. Yang pasti kalian juga harus mencari nih Kak di sini. Betul. Kak, ya. Jangan bukannya sekarang kan mengingat-ingat cuma kita kasih ini. Nggak bisa. Kalian juga harus berusaha mencari firman ya Kak ya. Kita mau jadi detektif-detektifan nih Kak. Nah, detektif. Jadi kita siapin apanya Kak? Biasa Siapin kaca pembesarnya. Ya, sama jangan lupa kaca juga yang pembesar itu bukan kaca yang gede gitu kan Kak? Bukan kaca besar yang buat Kak. air gitu kan? Bukan. Sama kita butuh apa lagi Kak ya? Butuh Alkitabnya jangan ditaruh dulu di lemari ya. Nah, karena petunjuknya itu pasti ada di Alkitab. Ada di Alkitab. Iya. Ya, sudah siap adik semua? Punya kaca pembesar, nggak punya Alkitab, apa yang mau dicari? Oke, kita mau mulai. Ini ada 10 pertanyaan. Permainannya seperti apa sih Kak? Permainan nanti adik-adik mencari jawaban. Kita mau kasih 10 pertanyaan. 10 pertanyaan. Nah, terus dari jawaban ini adik-adik itu ada satu kata rahasia. Betul. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin nanti kalian cara menjawabnya ada seperti TTS Kak. Itu ada di kolom description. Description box. Description box ya. Ngejelimet ya kayaknya. Iya. Jadi nanti adik-adik jawabannya itu adik-adik susun menurut kotak jawaban yang sudah disediakan nanti di description box ya adik-adik ya. Kalau setiap jawabannya itu benar, udah pasti kalian bisa menjawab pesan yang tersembunyi dari semua kata-kata itu oleh Kak Hani. Dan ditutup kotaknya oleh Kak Jun nih. Ayo Kak, kita mulai pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama Kak, silakan Kak. Pertanyaan pertama,
apa yang diceritakan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya sehingga saudara-saudaranya marah sama dia, Kak. Iya, itu apa tuh? Adik-adik bisa dapat jawabannya di Kejadian 37 ayat 5. Iya, Kejadian 37 ayat 5, apa yang menyebabkan? Yang diceritakan. Oh, apa yang diceritakan? Yang menyebabkan saudara-saudara Yusuf itu marah. Betul. Yang kedua, Kak? Yang kedua, silakan Kak Jun. Adalah nama tempat, daerah di mana saudara-saudara Yusuf biasa menggembalakan ternak. Nah, itu kalian juga bisa cari di Kejadian 37 ayat berapa nih, Kak? Ayat 12. Ayat 12. Nah, gampang, Kak. Hampir 17, Kak. Semua ada clue-nya. Ada clue-nya. Nah, itu udah dipermudah sama kita ya, Kak. Iya, nama satu tempat. Ketiga. Tadi daerah yang tempat biasanya tuh, tapi sekarang daerah di mana Yusuf berhasil menemukan saudara-saudaranya. Nah, jangan sampai ketukar nih, Kak. Jangan sampai ketukar ya. Itu ada di Kejadian 37 ayat 17. Ya. Oh, ini yang 17, Kak. Betul, 17, Kak. Ya. Berarti pertanyaan keempat. Nama Kain yang dikenakan Yakub saat dia mendengar kabar tentang Yusuf. Nah, pasti kabarnya biasanya bukan kabar gembira. Nah, kalau sekarang namanya kabar hoax, Kak ya. Kabar hoax. Kabar bohong. Ini, Kak, alamatnya, Kak. Di Kejadian 37 ayat 34. Betul. Apakah kain sutra? Apakah kain katun? Apakah kain meteran? Kain seragam abang? Ya, nanti adik-adik cari ya. Yang kelima. Ya, yang kelima. Nah, ini gampang, tidak perlu pakai clue ayat nih, Kak. Tahu sih ini adik-adik ya. Nama kepala pengawal Firaun. Sudah pasti tahu. Pasti kan? Tahu. Ini pasti terkenal tahu. Nih. Terkenal sekali. Terkenal ini. Nomor 6. Nah, ini dia nih. Ini juga sama terkenal nih, Kak. Sama gampangnya. Ini adalah nama negara di mana Yusuf menjadi budak. Nah, jadi kita nggak usah kasih clue yang ini ya, Kak. Nggak usah kasih. Udah harus tahu itu. Harus tahu lah. Kalau dengerin firman tadi pasti tahu, Kak. Yes. Ketujuh. Karena difitnah, maka Yusuf dimasukkan ke dalam titik-titik-titik. Apa titik-titik itu? Dimasukkan ke dalam apa? Yang pasti bukan botol. Bukan. Sumur juga bukan. Bukan. Udah jauh tuh, udah jauh. Udah jauh. Ya, ceritanya jauh. Nah, nomor 8. Ke-8 kita mau ke Tata Boga nih, Kak. Nama pohon. Nah, nama pohon bercocok tanam nih, Kak. Bercocok tanam nih. Pohon yang dilihat juru minuman dalam mimpinya. Nah, ini kita kasih clue nih, Kak. Kita kasih clue. Clue-nya adalah di Kejadian 40 ayat 9. Nah, pohon apa? Pohon beringin, pohon jagung, atau pohon toge, pohon mangga. Ya, adik-adik siap-siap mencari nomor 9 sekarang. Wabah yang memaksa saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Dipermudah dengan petunjuknya di Kejadian 41 ayat 57. Nama wabahnya apa tuh, Kak? Nama wabahnya apa? Menyebabkan mereka keluar. Sampai susah beli makanan di daerah mereka. Sampai ke Carrefour nggak ada, Kak? Carrefour tutup, belum ada, Kak, zaman dulu. Belum ada ya zaman dulu ya? Belum ada. Kirain karena Carrefour nggak buka kayaknya. Enggak ya? Jangan dibahas lah, Kak. Nomor 10. Iya. Yang 10 ini, nah mana nih? 10, Kak. Yusuf, wah, tanggung, Kak. Yang ke-10 pertanyaannya adalah, ini melengkapi kata kayaknya, Kak. Betul. Ya? Betul. Melengkapi kata apa bukan sih, Kak? Isi titik-titiknya, Kak. Isi titik, semua juga isi titik-titik, Kak. Gimana kalau Kakak aja yang bacain, Kak? Ayo, Kak, cepetan. Nah, Yusuf percaya walaupun saudara-saudaranya mereka-rekakan kejahatan terhadap Allah. Mereka-rekakan kejahatan terhadap Yusuf. Tapi Allah mengubahnya untuk titik-titik-titik. Nah, makanya juga tadi kesuruh sampai ada yang baca. Ngelengkap. Nah, petunjuknya ada di Kejadian 50 ayat 20, adik-adik. Iya, jadi ingat ya itu Yusuf percaya walaupun saudara-saudaranya itu mereka-rekakan yang jahat kepada Yusuf. Tapi Allah mengubah. Nah, Allah mengubahnya untuk titik-titik. Nah, di Kejadian 50 ayat 20. Nah, itu jangan lupa semua dicari jawabannya. Ini udah 10 pertanyaan ya, udah selesai 10. Kemudian adik-adik harus susun sesuai dengan
posisinya yang betul ya Kak. Ya, jangan ketukar-tukar. Nah, jawaban nomor 4 di nomor 5 atau apa. Nanti nggak ketemu kata-kata. Nanti adik-adik kata ketemu rahasia, misteri. Kata misteri. apa sih? Satu kata saja Kak. Iya. Ya, yang kita adik-adik minta sebenarnya jawabannya satu katanya apa semuanya lah ya. Iya, semuanya. Semua Tapi 10 tapi ada satu kata-kata bonus misteri yang harus kalian jawab. Kata misterinya apa? Ya. Jadi yang pasti kalian harus cepat-cepatan menjawab. Betul. Dan juga harus benar. Betul. Kalau cepat terusnya salah percuma. Percuma ya. Oke, nanti selamat untuk mencari pengumuman di depan. Sama nomor teleponnya Kak, perlu diingatkan lagi? Adik-adik udah tahu Kak. Udah adik, udah tahu. Apa mereka udah biasa. Oke. Sudah, kita sudahi. Terima kasih. Kita hari ini. Selamat kembali beraktivitas ya Kak ya. Buat adik-adik semua. Jangan lupa yang lain beraktivitas tapi tetap lakukan firman. Betul. Jangan firman cuma dengerin habis itu lewat. Betul. Oke. Selamat hari Minggu. Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya.